Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Tumbal Pabrik Peleburan Besi. Priok, Juli 2015. Malam itu, Amri nampak cemas. Ia tak juga dapat memejamkan matanya. Sudah beberapa kali ia berganti posisi tidur, tapi tak juga matanya terlelap. Tubuhnya seakan waspada terhadap sesuatu yang terjadi. Benar saja, ternyata ada suara hantaman benda keras yang menghantam genteng rumahnya. Setelah itu disusul dengan suara ledakan. Amri kaget dan segera bangun dari kasurnya, berlari ke arah sumber suara. Ketika dilihat, ternyata terdapat satu genteng yang bolong dan satu petak plafon yang jebol. Amri mengambil senter untuk melihat beberapa parah lubang di gentengnya. Ia melihat-lihat dengan seksama. Ternyata hanya satu genteng yang rusak. Genteng tersebut berlubang seukuran bola kasti atau bola baseball. Ia lalu mencari-cari di sekitar rumah. Siapa tahu memang anak-anak kecil yang sedang bermain kasti dan bolanya nyasar ke rumahnya. Setelah beberapa saat mencari, ia tidak menemukan bola kasti ataupun batu yang tadi nyasar. Ia lalu berdoa semampunya agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya dan keluarganya. Ia lalu mengecek kamar anaknya. Ternyata istri dan anaknya masih tidur di kamar anaknya. Amri bisa bernafas lega. Setelah itu Amri pun kembali ke kasur dan bisa tertidur nyenyak. Esok paginya, sebelum berangkat kerja, Amri kembali mengecek sekitar. Ia lalu memanggil anak dan istrinya dan menanyakan apakah mereka sehat-sehat saja. Anak dan istrinya pun menjawab bahwa mereka sehat dan bugar, sama seperti hari-hari sebelumnya. Amri pun lega dengan jawaban mereka berdua. Amri pun bergegas cuci muka lalu mengganti genteng yang bolong dengan genteng cadangan yang ia simpan di gudang. Setelah memperbaiki genteng, Amri pun mandi, ganti baju dan berangkat menuju kantornya. Selama perjalanan menuju kantor, Amri merasa seperti diikuti dan diawasi oleh sesuatu. Padahal kondisi masih pagi, tapi ia tak ambil pusing. Ia tetap memacu motornya melintasi celah-celah di antara kemacetan kota Jakarta. 3 jam kemudian, ia sampai di kantor, lebih tepatnya sebuah pabrik besi di perbatasan antara Jakarta dan Bekasi. Pabrik besi tersebut sudah masuk wilayah Jawa Barat. Namun detil lokasi tidak bisa kami sebutkan di sini dengan alasan privasi dan keselamatan Mas Amri. Setelah sampai pabrik, Mas Amri absen lalu kemudian masuk ke dalam bangunan pabrik. Di situ sudah banyak karyawan yang lalu lalang bekerja. Amri istirahat sebentar dengan duduk di bangku panjang sambil meluruskan kakinya. Setelah rehat sejenak, Amri pun bekerja dengan giat dan semangat dari pagi sampai sore hari. Sorenya, sekitar jam 17.00, Amri pulang. Hari ini tidak ada jadwal lembur, maka ia bisa cepat pulang dan istirahat di rumah. Sesampainya di rumah, Amri lalu memanggil anak dan istrinya. Lalu Amri mengajak mereka untuk berwudu. Setelah selesai berwudu, Amri pun konsentrasi. Mulutnya mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa. Ia berharap kepada Sang Pencipta agar anak dan istrinya selalu terlindungi. Setelah selesai, Amri memandang setiap inci tubuh anak dan istrinya. Ia waspada dan melihat apakah ada buhul sihir yang menempel di badan mereka. Setelah 10 menit mengamati, ternyata semuanya aman terkendali. Alhamdulillah. Hal ini dilakukan oleh Amri karena tadi malam ada teluh atau santet yang nyasar ke rumahnya. Santet ini mungkin kiriman dari Bos Zen yang mulai tahu bahwa Amri sedikit demi sedikit membongkar keburukan Bos Zen. Sebenarnya,
Amri cuek saja dengan keburukan-keburukan Bos Zen. Tapi ada satu keburukan Bos Zen yang Amri tidak bisa memaafkan dan akan segera ia bongkar. Bos Zen adalah nama dari bosnya Amri. Nama tersebut tentu sudah kita samarkan demi keamanan bersama. Amri tahu bahwa Bos Zen ini sebenarnya melakukan pesugihan, dan tumbal-tumbalnya juga diambil dari karyawan pabrik peleburan baja itu sendiri. Karena Amri punya sedikit ilmu dan selalu berzikir, maka Amri selalu lolos dari maut dan penumbalan dan serangan gaib. Sebagai gantinya, kawan-kawan Amri yang terkena jebakan maut dari Bos Zen. Awal-awal Amri kerja di tahun 2013. Amri diam dan pura-pura tidak tahu dengan keadaan yang terjadi di dalam pabrik. Baru pada bulan Januari 2014, Amri mulai sedikit demi sedikit melawan kezaliman Bos Zen ini karena tidak tega dengan rekan-rekannya yang telah jadi korban keganasan jin di pabrik peleburan baja tersebut. Pengalaman Amri melihat sendiri kematian rekan-rekannya sampai detik ini masih membuat Amri jengkel ke sosok Bos Zen ini. Korban pertama yang jatuh adalah Bang Kris. Beliau tutup usia di tahun 2013. Saat itu, Amri baru bekerja beberapa bulan di pabrik peleburan besi itu. 3 bulan sebelum Bang Kris ini meninggal, Bang Kris sering curhat dan mengeluh dengan Amri perihal pekerjaan dan lain-lain. Salah satu yang dikeluhkan oleh Bang Kris adalah ketika ia di pabrik dan berhadapan dengan mesin pres, ia selalu mengeluh pusing. Bang Kris juga suka mengeluh bahwa pikirannya kacau dan sering gak fokus ketika mengoperasikan mesin pres. Amri selalu memberi tips ke Bang Kris untuk selalu banyak-banyak ingat ke Sang Pencipta. Amri gak bisa kasih Bang Kris kumpulan doa karena agama mereka berdua berbeda. Amri sebenarnya penasaran dengan sosok makhluk seperti apa yang mengganggu Bang Kris. Akhirnya, sejak pagi dan sore hari, Amri selalu menyempatkan berkunjung ke mesin pres. Entah untuk ngasih Kris minuman, jajanan, atau sekedar menyapa Bang Kris agar semangat kerjanya. Namun lama-kelamaan, beberapa pegawai curiga dengan sikap Amri yang perhatian terhadap Bang Kris. Untuk menghindari gosip miring yang kemungkinan menerpa Amri, Pak Edi, kepala produksi pun memanggil Amri untuk menghadap ke ruangannya. Amri pun dengan sigap menghadap Pak Edi. Setelah sampai ruangan, Pak Edi pun segera angkat bicara. "Kamu tahu kan kesalahan kamu apa?" tanya Pak Edi. "Iya Pak, saya sangat tahu kesalahan saya apa. Tapi Pak Edi, ini demi keselamatan semua pekerja. Soalnya saya lihat Bang Kris akhir-akhir ini sering melamun, kepalanya juga pusing. Dia sempat cek ke dokter dan hasilnya sehat. Saya sangat takut kehilangan Bang Kris, Pak," ujar Amri menjelaskan. "Iya Ri, saya paham dengan keresahanmu. Tapi apa yang kamu lakukan itu bisa mengganggu jalannya produksi. Lagian, sejak kapan perusahaan memperbolehkan pekerjanya mundar-mandir di tempat yang tidak seharusnya? Bagian memotong ya harus tetap di mesin pemotong. Kamu kan baru masuk tahun ini kan, tahun 2013 ini. Gitu kok suka keluyuran ke divisi lainnya. Kamu itu jadi orang harus disiplin," ujar Pak Edi menasehati. "Iya Pak, saya salah. Lain kali saya akan bekerja lebih fokus lagi," kata Amri sambil sedikit memelas. "Wah, gak bisa. Kamu harus saya kasih surat peringatan," jawab Pak Edi tegas. "Gini Pak, sebelum Bapak ngasih SP, saya mau menjelaskan dulu akar permasalahannya. Nanti setelah saya menjelaskan, baru terserah Bapak mau ngasih saya surat peringatan, denda, skors, menyuruh saya resign dan lain-lain silakan. Tapi mohon dengarkan penjelasan saya dulu Pak," kata Amri memohon. Pak Edi pun tersenyum lebar dan mempersilahkan Amri untuk menjelaskan secara panjang lebar. "Jadi gini Pak, ini soal pabrik ini Pak. Saya merasa ada yang janggal. Saya merasa semua pekerja di sini diawasi oleh sosok-sosok yang saya sendiri tidak tahu wujudnya. Sosok tersebut seperti hendak memangsa para pekerja Pak. Mereka menginginkan darah dan juga tubuh para pekerja yang ada di sini. Kalau saya nggak bergerak, saya akan dijadikan sasaran berikutnya oleh makhluk-makhluk ganas itu Pak," jelas Amri panjang lebar. Amri, kamu kira saya tidak tahu akan keburukan yang ada di perusahaan ini?
Saya tahu semua, Ri. Jangankan si Chris yang sekarang jadi tumbal terbaru. Semua yang kecelakaan di sini saya tahu. Saya ini bisa membedakan mana kecelakaan murni akibat dari kelalaian sendiri dan mana kecelakaan yang memang akibat dari tumbal. Ternyata kamu juga tahu sama seperti saya, Ri. Kamu bisa merasakan sesuatu itu. Ya sudah, saya tidak jadi kasih kamu surat peringatan atau potong gaji. Aman, gajimu utuh, ucap Pak Edi sambil tersenyum. Baik Pak, saya kembali kerja dulu. Tapi nanti saya akan lawan bosen kalau ada kesempatan. Karena hati saya berontak Pak kalau ada nyawa yang melayang. Kalaupun saya harus diberhentikan karena membongkar kedok bosen yang suka menumbalkan orang, saya pasti bisa cari kerja lagi kok Pak. Saya pun gak mau kalau ternyata uang gaji saya sebagian hasil dari pesugihan, ucap Amri pada Pak Edi. Pak Edi pun diam merenung sejenak. Ia menghela nafas panjang. Senyum lebar mulai tergambar jelas di wajahnya. Lalu beliau berkata, orang seperti kamu ini memang langka. Saya sudah tidak bisa idealis seperti kamu, Ri. Saya harus menghidupi anak istri. Jadi soal membongkar praktik penumbalan ini saya tidak berani. Saya hanya berani mengamalkan doa pagar untuk melindungi saya dan keluarga saya. Selebihnya saya bungkam, ujar Pak Edi. Beliau mengambil jeda dulu sejenak lalu kembali bicara. Ya sudah, saya akan bantu sebisanya. Ini nanti saya akan cerita kronologi lengkapnya tentang jin-jin yang ada di sini. Sepulang kerja, tunggu saya di mobil. Saya akan ceritakan semuanya di mobil saya, ujar Pak Edi sambil memegang botol berisi jus jeruk. Baik Pak, saya akan ke mobil Bapak setelah pulang. Saya juga tadi melihat ada beberapa jimat yang ditanam di pabrik ini. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak. Terima kasih, ujar Amri. Amri pun kembali bekerja. Ia melihat Chris masih terhuyung-huyung seperti mau jatuh ke dalam mesin pres. Tapi Amri tidak bisa melakukan apapun. Ia berusaha fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat Chris sudah tidak kuat dan ingin istirahat dulu keluar dari pabrik, tiba-tiba bosen yang kejam itu datang. Bosen pun marah-marah pada Chris dan pada Pak Edi selaku manajer produksi. Bosen juga tak lupa mengajak Pak Edi ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Bosen segera mendamprat Pak Edi habis-habisan. Pak Edi hanya bisa diam. Setelah puas marah-marah, Bosen pun bertanya kenapa bisa ada Chris yang mau keluar pabrik. Pak Edi tidak tahu. Secara ruangan Pak Edi ada di lantai 2, di mana semua aktivitas pegawai di lantai 1 pasti dapat terlihat dengan sempurna. Pak Edi pun beralasan karena ia tadi juga sedang menegur pegawai yang lain. Jadi pandangannya luput dan tidak melihat Chris yang berjalan keluar area produksi. Pak Edi juga menambahkan bahwa beberapa saat ini Chris memang mengeluh kurang enak badan. Jadi Pak Edi tidak tega dan memberikan sedikit kelonggaran pada Pak Chris. Tapi Pak Edi janji akan memberikan hukuman berupa surat peringatan dan potong gaji apabila Chris tidak hadir esoknya. Bosen tetap tidak terima. Ia lalu menceramahi Pak Edi dengan pengetahuan bisnis umum tentang kestabilan produktivitas, persaingan global, resesi global, pemberdayaan masyarakat dan manajemen pekerja. Pak Edi yang tahu sifat busuk Bosen yang akan menumbalkan Chris hanya bisa mengangguk dan menyetujui apa yang dikatakan oleh bosnya tersebut. Ia tak mau kalau sampai harus bentrok dengan Bosen, karena Bosen mempunyai backingan satu ratu jin dan satu raja jin, di mana masing-masing raja dan ratu jin ini mempunyai ribuan pasukan jin yang bengis. Setelah puas marah-marah dan memberikan saran manajemen ke Pak Edi, Bosen kembali keluar area produksi. Terlihat ia menaiki sedan sport warna merah yang bermerek Ferrari. Ia menggeber mobil kesayangannya itu lalu pergi dari area pabrik. Setelah si Bosen pergi, barulah Pak Edi membriefing karyawan untuk bisa lebih giat bekerja lagi. Pak Edi pun menambahkan waktu istirahat makan siang selama 10 menit. Tujuannya agar karyawan bisa beristirahat lebih lama dan memulihkan tenaga apabila ada yang sakit. Lagian, di jam istirahat makan siang, Bosen biasanya pergi untuk kencan singkat dengan cewek-cewek kantoran. Jadi, amanlah. Tak lupa juga, Pak Edi memerintahkan Bang Kris untuk istirahat dulu di ruangannya. Ia baru boleh bekerja lagi. Bang Kris pun menurut, dan ia pun istirahat di ruangan Pak Edi.
Ketika hendak pulang, sekitar pukul jam 5 sore, Bang Kris dibangunkan oleh Pak Edi untuk segera pulang. Tatapan Bang Kris kosong, wajahnya seperti orang kurang darah. Pak Edi lalu menyuruh Bang Kris untuk istirahat saja besok. Pak Edi akan mencarikan ganti orang yang bisa mengoperasikan mesin pres. Bang Kris pun mengangguk pelan. Ia lalu mampir ke WC untuk kencing. Tapi rupanya Bang Kris kebelet BAB juga, jadi agak lama di WC-nya. Pak Edi bergegas untuk pergi ke parkiran dan masuk mobilnya. Kali ini Amri juga masuk di mobilnya dan duduk di samping Pak Edi. "Kita cari tempat sepi baru diskusi," ujar Pak Edi. Mobil pun melaju dan menembus sore hari di kota Bekasi. Sampai di sebuah masjid di pinggiran kota, mereka berdua pun turun dari mobil, ambil wudhu dan lanjut mendirikan sholat. Setelah selesai, mereka berdua berdiskusi. Pak Edi yang membuka obrolan. "Jadi bagaimana? Makhluk apa saja yang kamu ketahui? Ceritakan kepadaku," tanya Pak Edi. "Banyak, Pak. Kalau di bawah itu kayak manusia, tapi agak kurus. Warnanya hijau. Jumlah makhluk kurus berwarna hijau ini banyak, Pak. Ada sekitar 600-an makhluk. Lalu makhluk kekar yang bawa kapak, nggak seberapa tinggi sih, cuma 2 meter. Tapi badannya kekar dan bawa kapak. Makhluk ini kulitnya sawo matang, sama kayak manusia, tapi matanya melotot. Jumlah makhluk ini ada sekitar 100-an. Lalu ada prajurit penjaga. Prajurit penjaga ini ada sejumlah 299. Semuanya kekar, bawa tombak, pakai baju perang, dan mukanya garang. Ini adalah penjaga dari Bosen dan Jin Ratu. Jadi kalau ada serangan dari luar, Jin inilah yang maju pertama. Makhluk terakhir jelas ini Ratu. Ratu inilah yang memberikan Bosen kekayaan. Jelas Amri panjang lebar. Pak Edi hanya manggut-manggut saja. Pak Edi lalu mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh Amri sama persis seperti apa yang ia lihat. Bahkan, Pak Edi menunjukkan detil-detil lokasi tempat hantu-hantu itu bersemayam. 600 hantu yang tadi disebutkan Amri tadi bertugas untuk mengacaukan pandangan para pekerja. Tak jarang, makhluk itu menyamar menjadi pekerja di shift malam dan berakhir mencelakakan pekerja. Cara hantu tersebut mencelakakan para pekerja juga bermacam-macam. Ada yang dengan cara menjegal, mendorong, bahkan mengaburkan pandangan pekerja agar jatuh. Saat dijelaskan seperti itu, tiba-tiba Amri teringat dengan seseorang. "Bang Kris, Pak Edi, Bang Kris tadi aku lihat masih di WC. Pak, ayo kita kembali, Pak. Hari ini gak ada shift malam, ayo kita kembali ke pabrik, Pak," ujar Amri panik. Pak Edi pun menyarankan Amri untuk tenang, karena di dalam pasti ada satpam. Pak Edi gak mau mereka berdua tertuduh sebagai pembunuh Bang Kris. Soalnya, Bosen tadi juga tiba-tiba muncul. Bosen pasti sudah diberitahu oleh jin-jinnya agar mencegah pergerakan Pak Edi dan Amri. Kalau mereka berdua ke pabrik sekarang, Bosen pasti sudah menyiapkan skenario seolah-olah Bang Kris dibunuh oleh Amri dan Pak Edi. Secara, 2 orang yang berdiri di dekat Bang Kris sebelum ditumbalkan adalah Pak Edi dan Amri. Setelah Bang Kris keluar dari WC, melihat mesin masih beroperasi, ia pun cuek karena nggak enak badan. Tiba-tiba ada seorang teman yang memanggilnya. "Kris, sini dulu bantuin, mesin pres ngadat nih," kata temannya. "Ogah bro, gue gak enak badan, gue mau balik aja lah," tolak Bang Kris sambil terus berjalan ke arah luar pabrik. Di luar tampak Pak Bos dengan Ferrari merahnya menyeringai ke arah Bang Kris. "Ayo Kris, jangan pulang dulu, itu temanmu dibantu," ucap Bosen sinis. Bang Kris pun terpaksa menurut. Ketika ia mengecek mesin pres, tiba-tiba teman-temannya berubah menjadi makhluk hijau kurus. Makhluk tersebut menyeringai ke arah Bang Kris. Kontan saja Bang Kris lari. Tapi ia malah terpeleset dan masuk mesin pres yang kedua atau yang masih menyala. Kontan saja mesin yang menyala tersebut langsung off karena ada sensor deteksi material biologis yang menyala. Tapi naasnya, Bang Kris sudah terjepit dan tidak bisa diselamatkan. Kondisinya mengenaskan. Beberapa tulangnya patah, beberapa bagian kulitnya robek dan mengeluarkan darah. Tulang tengkoraknya juga sedikit retak. Bang Kris tutup usia saat itu juga. Alarm pabrik pun menyala. 5 orang pegawai pabrik yang nongkrong di warung depan
bergegas lari ke ruang produksi. Satpam yang pura-pura tidak tahu pun ikut panik lari menuju area pabrik. Ada beberapa warga sekitar yang ikut berlari ke area pabrik. Mereka merasa ada yang janggal. Mengapa alarm pabrik menyala, padahal sensor alarm kecelakaan belum ada? Hanya sensor material biologis saja yang ada untuk menanggulangi bencana. Sensor biologis juga kadang terlambat, tapi semuanya tak ambil pusing. Semua berlari menuju ruang produksi. Waktu sampai di ruang produksi inilah mereka menemukan Bang Kris dengan kondisi yang mengenaskan. Esok paginya, Bos Zen datang, dan dengan tenang, Bos Zen akan bertanggung jawab. Bos Zen memberikan uang 500 juta kepada keluarga Bang Kris, lalu menjelaskan kepada keluarga mendiang bahwa ini kecelakaan kerja biasa. Orang-orang yang menemukan tubuh Bang Kris juga diberi uang terima kasih masing-masing 25 juta rupiah. Amri dan Pak Edi tahu kalau itu bukan uang terima kasih, tapi uang tutup mulut. Polisi datang kemudian dan melakukan investigasi. Dan memang ada penyelidikan investigasi ini nyata bahwa Bang Kris kecelakaan kerja karena makhluk gaib tidak bisa diinvestigasi. Setelah semua selesai, pabrik pun berjalan normal kembali. Untuk saat ini, Amri dan Pak Edi masih diam. Mereka belum melakukan pergerakan apapun. 1 bulan kemudian, Amri dan Pak Edi merasa Ratu Jin butuh lagi tumbal. Benar saja, kali ini para jin tersebut meneror Bang Tatang. Saat shift malam, Amri melihat Bang Tatang didekati oleh makhluk berwarna hijau. Makhluk tersebut lalu masuk ke tubuh Bang Tatang. 1 makhluk masuk, tubuh Bang Tatang masih kuat. 5 makhluk masuk, Bang Tatang masih saja kuat dan bekerja seperti biasa. Terakhir, 200 makhluk masuk ke dalam tubuh Bang Tatang dan membuat Bang Tatang pusing. Saat itu, Amri ingin berlari untuk menolong Bang Tatang, mengeluarkan makhluk hijau dari tubuh Bang Tatang. Namun, Pak Edi segera memiskol Amri. Amri tahu bahwa kode miskol tersebut adalah untuk tetap berada di posisi dan lanjut kerja. Saat Bang Tatang pusing inilah, beliau tidak berkonsentrasi. Bang Tatang merasa pusing waktu memotong besi, dan karena telah dirasuki, Bang Tatang pun dengan sengaja memasukkan tangannya ke pisau potong besi yang sedang berputar kencang. Pisau yang sangat tajam, kuat, dan kecepatan putarannya setara putaran baling-baling pesawat langsung memotong kedua tangan Bang Tatang dengan mulus. Darah segera muncrat dari lengan Bang Tatang yang terpotong. Untungnya, Amri sigap membantu. Amri yang berada tak jauh dari Bang Tatang lalu berlari dan melepaskan bajunya dan kaosnya. Masing-masing baju dan kaosnya ia gunakan untuk menyumbat darah Bang Tatang yang muncrat. Beberapa teman juga mengikuti langkah dari Amri ini. Pak Edi yang di lantai 2 juga melihat peristiwa ini. Beliau pun turun sambil membawakan beberapa kain bersih. Bang Tatang langsung digotong ke mobil Pak Edi dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tangannya yang terus mengeluarkan darah ganti disumbat dengan kain yang lebih bersih. Setibanya di UGD, Bang Tatang segera ditangani oleh pihak rumah sakit, sementara karyawan lainnya yang mengantar disuruh balik kerja. Karena pada shift malam seperti ini, Bos Zen kadang-kadang tiba, sama seperti shift pagi. Tinggallah Pak Edi dan Amri menjaga Tatang yang sedang pingsan. Setelah kondisi Bang Tatang mulai stabil, namun ia belum sadar dari pingsan, Pak Edi pun mengajak Amri keluar sebentar untuk sekedar ngopi dan melepas stres. Amri pun setuju. Saat di warung kopi, dengan suara pelan, Amri pun membuka obrolan. "Gak bisa kalau seperti ini terus, Pak. Kita harus bergerak. Saya gak tahan kalau harus melihat rekan kantor berguguran seperti ini," ujar Amri.